Putri yang terbuang pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri raja yang terkenal bijaksana. Namun, kecantikannya membuat iri banyak orang di dalam istana, termasuk selir raja yang licik. Selir itu merasa takut bila putrinya sendiri tidak akan pernah menjadi pewaris tahta, sebab kecantikan Dewi Kadita terlalu mempesona dan disayangi rakyat. Maka dengan hati penuh dengki, ia mencari cara untuk menyingkirkan sang putri. Suatu malam, selir itu menemui seorang dukun hitam yang terkenal kejam. Ia meminta agar Dewi Kadita terkena kutukan, sehingga wajah dan tubuhnya rusak oleh penyakit aneh. Dukun itu pun melaksanakan niat busuk tersebut. Keesokan harinya, Dewi Kadita terserang penyakit kulit yang membuat tubuhnya gatal, bernanah, dan berbau tidak sedap. Wajahnya yang cantik berubah menjadi mengerikan. Raja yang menyayangi putrinya menjadi bingung. Namun rakyat mulai menjauhinya. Dengan tipu daya selir jahat, Raja akhirnya dihasut untuk mengusir Dewi Kadita dari istana. Putri malang itu pun berjalan sendirian, menangis sepanjang jalan, hingga akhirnya ia menuju ke pantai selatan Jawa. Di tepi pantai yang luas dan bergelombang, Dewi Kadita berdoa dengan penuh kesedihan. Ya Tuhan, bila memang takdirku harus menderita, maka berikanlah aku tempat yang lebih baik dari dunia ini. Tiba-tiba, ombak besar datang menyambutnya. Air laut yang hijau kebiruan itu mengangkat tubuhnya, membersihkan seluruh penyakit di kulitnya, hingga wajahnya kembali bersinar cantik. Dewi Kadita tidak tenggelam, melainkan dibawa jauh ke dalam samudra. Di kedalaman samudra itulah, ia mendengar bisikan gaib. Suara itu mengatakan bahwa ia telah terpilih menjadi Ratu Laut Selatan, penguasa segala makhluk gaib yang mendiami lautan. Sejak saat itu, Dewi Kadita berubah menjadi sosok yang kelak dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, Ratu Sakti yang berkuasa di Samudra Selatan. Namun, perjalanan panjangnya sebagai penguasa baru saja dimulai. Ratu Laut Selatan. Setelah tubuhnya disucikan oleh ombak besar, Dewi Kadita kini menjelma menjadi wanita cantik dengan aura mistis yang menakjubkan. Laut Selatan menyambutnya bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penguasa baru. Di dasar samudra, terbentang sebuah kerajaan gaib dengan istana kristal berkilauan, pilar-pilar mutiara, dan cahaya biru kehijauan yang memantul dari arus laut. Para makhluk gaib, mulai dari jin laut, siluman ikan, hingga roh penjaga samudra, tunduk menyembah Dewi Kadita. Selamat datang, wahai ratu kami, ucap mereka serentak. Dewi Kadita menerima takdirnya dengan tenang. Ia kini bukan lagi putri yang terusir, melainkan Ratu Laut Selatan dengan gelar baru, Nyi Roro Kidul. Seiring waktu, ia mempelajari kekuatan gaib samudra. Ia mampu mengendalikan ombak, memanggil badai, bahkan menenggelamkan kapal dalam sekejap. Namun, ia juga bisa memberi ketenangan bagi nelayan yang berdoa dengan tulus. Kabar tentang sosok gaib itu mulai terdengar ke daratan. Banyak nelayan yang melihat wanita cantik berpakaian hijau menari di atas ombak saat senja. Ada pula cerita tentang orang yang hilang terseret ombak, dipercaya dipanggil oleh Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul pun mulai dikenal sebagai sosok yang dihormati dan ditakuti. Orang-orang Jawa meyakini bahwa Laut Selatan kini berada di bawah penguasaannya. Namun, tak lama kemudian, hubungan gaib antara Nyi Roro Kidul dengan para raja Jawa akan dimulai. Perjanjian dengan raja-raja Jawa. Setelah menjadi penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul hidup abadi di istananya yang megah di dasar samudra. Kekuasaannya makin kuat, dan namanya makin dikenal manusia di daratan. Banyak nelayan memberi sesaji di tepi pantai agar terhindar dari badai. Namun, tak hanya rakyat biasa yang mendengar kabarnya. Para raja Jawa pun mulai mengetahui adanya seorang Ratu Laut Selatan yang sakti, cantik, dan abadi. Pertemuan dengan Panembahan Senopati. Pada abad ke-16, berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Raja pertamanya, Panembahan Senopati, dikenal sebagai pemimpin yang gagah dan visioner. Namun, untuk memperkuat kekuasaan dan legitimasi spiritualnya, ia memerlukan dukungan dari dunia gaib. Suatu malam, Panembahan Senopati melakukan tapa di tepi pantai Parangkusumo, sebuah tempat sakral di selatan Yogyakarta. Ia berpuasa, bersemedi, dan memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kerajaannya berjaya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, ombak menggulung tinggi, dan muncullah sosok wanita cantik mengenakan kain hijau kebiruan. Wajahnya memancarkan wibawa, dan di sekitarnya terlihat cahaya mistis. Dialah Nyi Roro Kidul. Dengan suara merdu namun berwibawa, ia berkata, "Wahai Senopati, engkau adalah pemimpin besar.
Aku akan menjadi pendampingmu. Aku akan menjaga dirimu, kerajaanmu, dan keturunanmu, asalkan engkau menjaga hubungan ini dengan kesetiaan. Panembahan Senopati pun menyetujui. Ia berjanji untuk menghormati Nyi Roro Kidul sebagai sekutu gaibnya. Sejak saat itu, terjalinlah perjanjian abadi antara Raja-Raja Mataram dan Ratu Laut Selatan. Perjanjian abadi. Perjanjian itu menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul akan melindungi raja-raja keturunan Mataram dan memberi mereka kekuatan gaib. Sebagai gantinya, para Raja Mataram akan senantiasa memberi penghormatan dan menjaga hubungan spiritual dengan Sang Ratu Laut Selatan. Hubungan ini juga disebut sebagai perkawinan gaib, di mana Nyi Roro Kidul dianggap sebagai istri spiritual para Raja Mataram. Warisan Mataram. Sejak Panembahan Senopati, setiap raja keturunan Mataram, termasuk Sultan Agung hingga Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, dipercaya memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Inilah sebabnya Keraton Yogyakarta dan Surakarta selalu menjalin ritual khusus untuk menghormatinya. Bahkan hingga kini, di pantai Parangkusumo sering diadakan upacara labuhan, yaitu persembahan sesaji berupa kain, bunga, dan makanan, untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Kisah ini membuat Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi legenda laut, tetapi juga bagian penting dari sejarah politik dan spiritual Jawa. Namun, hubungan gaib itu tidak selalu membawa kedamaian. Ada kalanya, kemarahan sang ratu bisa membawa bencana bagi manusia yang melanggarnya. Pesona dan kutukan. Nyi Roro Kidul dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kecantikannya yang tiada taraf. Banyak kisah menyebutkan, siapapun yang melihat wajahnya secara langsung akan jatuh cinta, tak peduli apakah ia manusia biasa, bangsawan, atau bahkan seorang raja. Pesona yang memikat. Di istana gaibnya di dasar laut, Nyi Roro Kidul selalu tampil anggun dengan pakaian hijau kebiruan yang berkilau seperti ombak. Rambutnya panjang terurai, kulitnya halus, dan senyumannya penuh daya magis. Ada cerita rakyat yang mengatakan, nelayan yang melihat sosok wanita cantik menari di tepi ombak saat senja akan terpikat, lalu berjalan ke arah laut tanpa sadar. Mereka akhirnya hilang, diyakini, diambil, Nyi Roro Kidul sebagai prajurit atau pengikutnya di kerajaan laut. Ada pula orang-orang yang bermimpi didatangi seorang wanita cantik berpakaian hijau. Setelah bangun, mereka merasa tubuhnya lemah, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Mitos ini menegaskan bahwa pesona Nyi Roro Kidul bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Larangan memakai hijau di pantai selatan. Salah satu mitos paling terkenal adalah larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan Jawa. Konon, warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Siapapun yang memakai hijau di pantai akan dianggap menyainginya, atau justru dipanggil menjadi bagian dari istananya di laut. Itulah sebabnya banyak orang Jawa percaya bahwa wisatawan yang memakai hijau lebih berisiko terseret ombak. Meski sebagian orang menganggapnya sekadar mitos, cerita ini tetap dipercaya hingga kini. Bahkan, banyak penduduk sekitar pantai selalu memperingatkan pengunjung untuk berhati-hati dengan larangan tersebut. Kemurkaan Sang Ratu. Meski lembut dan penuh pesona, Nyi Roro Kidul bisa berubah menjadi sosok mengerikan ketika murka. Dikisahkan, ada seorang bangsawan yang sombong, menertawakan ritual sesaji di pantai. Ia berkata bahwa itu hanyalah tahayul. Beberapa hari kemudian, kapal yang ia tumpangi karam di Laut Selatan. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan masyarakat percaya ia telah menjadi korban murka Nyi Roro Kidul. Karena itu, masyarakat Jawa selalu diajarkan untuk menghormati Laut Selatan, sebab ombaknya yang besar diyakini sebagai wujud amarah Sang Ratu. Kemarahan Sang Ratu. Meski dikenal anggun dan memikat, Nyi Roro Kidul juga memiliki sisi kelam yang ditakuti. Ia adalah penguasa Laut Selatan, dan siapapun yang tidak menghormatinya bisa menjadi korban kemurkaannya. Ombak sebagai peringatan. Bagi masyarakat Jawa, ombak besar di pantai selatan bukan sekadar fenomena alam. Mereka percaya itu adalah tanda amarah Nyi Roro Kidul. Jika ada yang bersikap lancang di pantai, ombak bisa tiba-tiba datang menggulung tanpa ampun. Seorang sesepuh desa pernah berkata, Laut Selatan itu halus bila engkau sopan, tapi bisa menelanmu bila engkau angkuh. Kisah-kisah murka Sang Ratu. 1. Pemuda yang menantang. Konon, ada seorang pemuda dari desa pesisir yang sombong. Ia tidak percaya pada larangan memakai pakaian hijau di pantai. Suatu sore, ia sengaja mengenakan baju hijau terang, lalu berteriak menantang. Jika memang ada Nyi Roro Kidul, ambillah aku sekarang juga. Beberapa menit kemudian,
ombak besar datang menggulung tubuhnya. Orang-orang di pantai panik, tapi jasad pemuda itu tak pernah ditemukan. Warga yakin ia telah dibawa ke istana sang ratu. 2. Pedagang yang meremehkan. Seorang pedagang kaya pernah menertawakan upacara sesaji laut yang dilakukan nelayan. Ia berkata itu hanya buang-buang makanan. Tak lama kemudian, kapal dagangnya karam di perairan selatan. Semua awak selamat, kecuali dirinya. Hilangnya pedagang itu dianggap sebagai pembalasan Nyi Roro Kidul karena meremehkan tradisi. 3. Tarian maut di pantai. Ada cerita tentang seorang pria yang melihat wanita cantik menari di tepi pantai saat senja. Terpesona, ia mendekat tanpa sadar. Orang-orang yang melihat dari jauh berusaha memanggilnya, tapi pria itu seolah terpikat dan terus berjalan. Saat ombak datang menerjang, tubuhnya lenyap di telan laut. Konon, wanita cantik itu adalah Nyi Roro Kidul sendiri. Makna kemurkaan. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi masyarakat Jawa bahwa menghormati laut sama dengan menghormati penguasanya. Sesaji, doa, dan sikap sopan di pantai bukan hanya ritual, tapi juga bentuk penghormatan agar tidak terkena murka sang ratu. Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda yang cantik, tetapi juga penguasa yang tegas. Ia bisa memberi berkah, namun juga bisa menuntut nyawa bila dilanggar.